Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Semoga saja Allah mengeruniakan kita pada subuh ini hati yang begitu jernih, hati yang penuh kedamaian, hati yang selalu cenderung kepada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini kita melanjutkan pembahasan terdahulu. Ini masih berkenan dengan sekarang ini tentang hukum berzikir ya, dan doa setelah sholat berjamaah. Luar biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan bagi orang yang usai sholat. Nabi sangat memperhatikan sehingga diabadikan sejarah ada dua orang ditegur oleh Nabi setelah sholat langsung pulang. Yang terkenal adalah Tha'labah, yang kedua adalah Abu Dujana. Ini mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semuanya. Banyak orang menyepelekan setelah sholat maktubah, sholat fardu, mereka enggan berzikir atau berdoa. Kita baca, karena ini kita harus selalu berpedoman kepada hadis. Jikalau ada orang terbiasa berbicara tanpa melalui rujukan dalil-dalil, Pak Bura-Bura sana penjual obat. Kita baca bukan satu hadis ya, ini ada beberapa hadis yang mudah-mudahan saya mampu Pak ini saya sedikit menggigil ini karena ada beberapa job 2-3 hari yang lalu dipaksa untuk menghadiri atau memenuhi undangan. An Abi Musa qala, dari Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu. Persamaan orang-orang yang mengingat Tuhannya dengan orang yang tidak mengingat Tuhannya, artinya persamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah. Mathalul hayyi wal mayyit, pada-padai jika orang itu antara hidup dan mati. Ini yang mengeluarkan hadis ini Pak Imam Bukhari. Ternyata membaca zikir setelah sholat dengan suara keras setelah sholat fardu sudah dipraktikkan oleh sahabat-sahabat terdahulu. Sudah dipraktikkan Pak. Apa rujukannya? Ini rujukannya. An Ibni Abbasin qala,
Inilah Ibnu Abbas yang paling terkenal Pak nih, kalau meriwayatkan hadis ini istilahnya langsung saja masukkan ke dalam ember, terima. Ini pamannya Nabi yang paling dekat kepada Nabi. Ini meriwayatkan anna raf'as sauti bizikri, bahwa mengeraskan suara dalam berzikir, hina yansorifun nasu minal maktubah, itu sudah dilakukan sahabat terdahulu setelah sholat fardu. Karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya marak pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dipedomani oleh anak-anak santri sekarang, kemudian kaum Nahdiyin, warga-warga NU masih mempraktikkan ini. Nah, lama kelamaan Rasulullah memberikan sabda, irbi'u ala anfusikum, ringankan. Jadi dulu itu terlalu keras Bapak sekalian, terlalu dijaharkan. Lalu Nabi mengatakan, irba'u ala anfusikum, tenangkan, pelan-pelankan suaramu. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiban, karena engkau itu berzikir bukan kepada zat yang tuli. Engkau itu berzikir bukan kepada sesuatu yang jauh. Walakin tad'una samian basira, tetapi engkau berzikir kepada zat lebih dekat daripada urat leher ini Pak. Luar biasa. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dua hadis ini? Ternyata Nabi sangat marah Pak, jikalau ada orang setelah sholat langsung pulang, tidak berzikir, tidak berdoa. Berdoa saja belum tentu Allah kabulkan. Ini banyak Pak, banyak sekali. Saya melihat teman-teman saya di UIN, justru yang paling panjang gelarnya itu yang sukses, yang selalu banyak berdoa. Nah, makanya jangan sepelekan, jangan sepelekan. Bagaimana riwayatnya ini Abu Dujana? Mudah-mudahan ini Pak riwayat bisa menjadi hikmah kepada kita. Ini salah seorang sahabat bernama Abu Dujana. Abu Dujana ini setiap kali selesai sholat subuh langsung pulang. Sama dengan Sa'labah. Kalau Sa'labah itu biasanya Pak Imam mengucapkan Allahumma antas salam, tetapi dia Allahumma lantas jalan, dia langsung pulang. Makanya esoknya dihadang oleh Nabi. Coba Pak, begitu pentingnya ini sehingga dihadang. Tunggu dulu, kenapa sih kamu tidak berzikir kepada Allah? Kamu tidak berdoa kepada Tuhanmu? Apa yang membuat engkau terburu-buru wahai Kisanak, wahai Abu Dujana? Abu Dujana ini Pak menangis nanti Nabi setelah Abu Dujana ini menjelaskan tentang keadaannya. Abu Dujana ini orang yang paling miskin di zaman itu, sama dengan Sa'labah. Ini Abu Dujana, ya Rasul, saya pulang cepat-cepat ke rumahku karena saya memiliki banyak anak kecil. Di pekarangan rumah saya berdampingan seseorang. Itu pohon kurmanya tetangga saya menjuntai ke halaman rumah saya, dan banyak buahnya, banyak buahnya. Dan itu kalau malam banyak sekali jatuh buah kurma itu. Yang saya khawatirkan jangan sampai anak saya
langsung mengambil buah kurma itu tidak halal. Dan pernah saya lihat anak saya mengambil itu buah kurma yang jatuh itu Pak, sehingga waktu itu ya Rasul, saya masukkan cungkil itu tenggorokannya anakku, sehingga keluar mata apa namanya itu Pak, kalau putih mau meninggal anak-anak, seruk apa, iya apa bahasa Indonesianya kalau anak itu iya membelalak matanya mau meninggal, sebab dipaksa ini tadi ayahnya mencungkil itu kurma yang dimakan. Coba Pak, menangislah di sini Abu Dujana, saya tidak mau ya Rasul, anakku dengan saya itu penyebabnya masuk neraka disebabkan karena menyantap buah yang tidak halal ini. Dan itu tetanggaku kikir sekali ya Rasul. Itulah sehingga membuat saya ini pulang ke rumah secepatnya. Saya kumpulkan buah kurma itu, saya berikan kepada si pemilik. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Mendengar itu langsung Rasulullah mendatangi orang tersebut. Ternyata orang munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merayu pemilik pohon itu supaya dijual dengan harga, silakan engkau hargai, saya akan beli. Makanya orang itu Pak menjual dengan 10 kali lipat. Apa kata Nabi? Baik. Tiba-tiba Abu Bakar mendengar itu, biarkanlah saya yang membayarnya ya Rasul. Kata Nabi, baik, kalau begitu syafaatku bagimu wahai Abu Bakar. Apa yang terjadi Pak setelah dijual, serah terima, malamnya sang munafik ini membisikkan sesuatu kepada istrinya, pasti rugi itu Muhammad, malam ini kita mengambil semua buahnya nih. Itu Pak orang munafik. Tetapi di sini mukjizatnya Nabi. Bayangkan Pak, baru berpikir ini tadi si pemilik kurma, itu kurma langsung pindah tempat Pak, ke halamannya ini tadi Abu Dujana. Tidak ada bekas-bekas kepindahannya pohon itu. Makanya inilah kalau mau baca Pak, ini bisa kita lihat sepertinya Irsyadul Ibad. Luar biasa, disinilah termasuk mukjizatnya Nabi. Pindah pohon itu dengan tidak meninggalkan bekas-bekas. Ini Bapak-bapak Ibu sekalian, artinya temanya ini begitu Nabi sangat memperhatikan bagi orang yang sudah sholat, bagi orang yang terburu-buru pulang. Apa kata Nabi? Sungguh celakalah orang seperti ini. Makanya berdiamlah dulu Bapak-bapak Ibu sekalian, berzikir ya, berzikir dan berdoa. Baik, kita baca satu hadis lagi nih. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, qala, berkata, Kila ya Rasulullah ayyud du'ai asma. Ini Abi Umamah bertanya kepada Nabi, doa apa yang paling cepat diijabah ya Rasul? Apa kata Nabi? Qala jawfal laili akhiri, jawfal lailil akhiri, yaitu doa di tengah malam. Wa duburas sholawatil maktubat, dan doa yang paling cepat dikabulkan itu setelah sholat 5 waktu Pak. Nah, bagaimana cara berdoa itu? Jadi Nabi memberikan syarat, silahkan desak Allah, tapi jangan paksa. Berbeda ini Pak bahasa Indonesianya nih. Boleh kita mendesak,
Tapi jangan paksa. Bisa dipaham gak ini, Pak? Mendesak itu dalam artian kadang-kadang hikmahnya kita meminta 5 tahun ini, tahun depan itu lagi 5 belum dikabulkan. Begitu 2-3 tahun yang datang, bukan 5 yang datang, 7 yang datang. Ini Pak, berkat ini ya, saya kira kita semuanya di sini pernah merasakan. Saya yakin sesuatu yang tidak pernah didoakan itu, kenapa itu yang datang? Ini disebabkan karena kesabaran kita berdoa. Artinya itulah namanya hadiah. Hadiah dulu diberikan oleh Allah. Makanya dalam berdoa itu syaratnya adalah yang umum-umum saja. Jangan terlalu detail. Bagaimana itu anak muda minta jodoh, ya yang umum-umum saja nih, atau minta rezeki. Bagaimana kalau saya tidak tahu bahasa Arabnya? Tidak apa-apa, bahasa Makassar saja. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa mubarakan. Ya Allah, aku mohon padamu rezeki yang cukup. Jangan ada yang minta rezeki yang banyak. Kalau banyak rezeki yang kita minta, banyak juga utang. Tapi mintalah yang cukup. Beda banyak, beda cukup. Coba Pak, kalau cukup, Pak Ismail utangnya 2 miliar, kan cukup tuh. Biar bagaimana utang kalau cukup. Maksudnya cukup itu pembayarannya kan. Jadi apa kata agama, jangan biasakan minta yang banyak. Banyak itu bagaimana sih ukuran banyak? Tetapi mintalah yang cukup. Allahumma rzuqna halalan thayyiban wa mubarakan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang cukup. Jangan cukupnya saja, tapi ada rezeki yang tidak halal. Cukup, halal, berkah. Coba Pak, kalau ada rezeki tidak berkah, meskipun perolehan banyak, apakah itu mobil, air rusak lagi, terus rumah rusak lagi, itu kalau tidak berkah Pak. Jadi jangan cari banyaknya, tapi cari halal dan keberkahannya. Tapi jangan kita hindari berdoa terlalu mendikte Tuhan. Bagaimana itu mendikte Tuhan? Ya Allah, ini pesimis, tidak boleh ini dalam agama. Nabi melarang orang berdoa begini. Ya Allah, berikanlah rezeki jikalau engkau mau. Kalau Tuhan tidak mau. Dan ini optimis saja Pak, optimis. Kadang-kadang kita ini tidak melaksanakan kewajiban, begitu berdoa, justru doa kita cepat mau dikabulkan. Siapa Anda? Ya. Baik Bapak-bapak Ibu sekalian, bisa baca satu hadis lagi? An Habib bin Maslamata Al-Fihri. Ini dari Habib bin Maslamah Al-Fihri. Wa kana mujabad da'wati radhiyallahu anhu. Ini Habib bin Maslamah dikenal para sahabat Pak, diterima doanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Maslamah bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar langsung oleh Nabi, la yajtami'u qaumun muslimun, tidaklah berkumpul suatu kaum muslimin, ya tidak berkumpul suatu kaum muslimin, fayada'u ba'duhum, sebagian mereka berdoa, wa yu'amminu ba'duhum, sebagian yang lainnya itu mengaminkan. Sama biasanya kalau Pak Ustaz Muhammad kita mendoa, kita mengaminkan, wa yu'amminu ba'duhum. Apa kata lanjutan hadis itu? Illastajaballahu du'aahum, kecuali Allah mengabulkan
doa-doa mereka. Luar biasa Pak ya. Ini jadi apa intinya ini? Kesimpulannya adalah setelah sholat maktubah, sholat fardu, jangan sepelekan namanya zikir kepada Allah dan doa. Kalau tidak mampu ikuti imam, kalau mampu sendiri-sendiri. Itu ya intinya. Zikir secara serentak, berdoa secara berjamaah ada dasarnya. Mau sendiri-sendiri juga bagus. Tetapi yang intinya di sini luar biasa marahnya Nabi. Jadi kalau kita sepelekan, kita tidak mau berdoa, tidak mau berzikir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.